Hai adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Diki. Pada video kali ini, kita akan belajar materi lingkaran bagian pertama, yaitu mengenal lingkaran. Jadi, siapkan alat tulis kalian, mari kita belajar. Sebelum memulai video ini, kakak akan menyampaikan tujuan menonton video ini. Setelah menonton video ini, adik-adik diharapkan akan bisa memahami konsep lingkaran, lalu memahami unsur-unsur lingkaran, dan yang terakhir, menentukan unsur-unsur dari suatu lingkaran. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Adik-adik tahu nggak apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap tepinya sama. Kurva itu apa? Kurva itu garis melengkung kayak gini. Bisa dilihat kan garisnya melengkung? Tapi kalau lingkaran, ujung kurva ini sama yang satunya lagi menyatu. Makanya jadi begini. Itulah sebabnya lingkaran dikatakan kurva tertutup. Terus, ciri khas dari lingkaran adalah jarak titik pusat ke semua tepinya sama. Misalnya titik O adalah pusat lingkarannya. Terus ada titik A dan titik B di tepi-tepi lingkarannya. Kalau dia benar-benar lingkaran, maka jarak titik O ke titik A akan sama dengan jarak titik O ke titik B. Gitu ya, bisa dipahami kan tentang konsep lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Nah, pada pembelajaran ini, ada 7 unsur-unsur lingkaran yang perlu dipahami. Yang pertama, jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi lingkaran. Contohnya di sini, titik pusatnya adalah titik O, dan ada titik A yang berada di tepi lingkarannya. Nah, garis dari O ke A, inilah yang disebut jari-jari. Dalam kehidupan sehari-hari, jari-jari bisa kita lihat pada tutup Tupperware yang bentuknya seperti ini. Dapat dilihat kan motif dari tutup Tupperware ini seperti jari-jari. Contoh lainnya, jika adik-adik pernah pergi ke pasar malam, adik-adik akan pernah melihat atau memainkan permainan kincir angin seperti ini, bukan? Nah, ini juga berbentuk seperti jari-jari lingkaran. Gitu ya, bisa dipahami kan tentang jari-jari lingkaran. Unsur kedua adalah diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan garis yang berada di tepi lingkaran ke tepi yang lainnya, tapi harus melewati titik pusat. Misalnya, titik A dan titik B ini adalah titik yang berada pada tepi lingkaran. Nah, garis yang menghubungkannya dari A ke B ini, itulah yang dinamakan diameter. Ingat ya, diameter itu wajib melewati titik pusat. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, jari-jarikan yang ini, terus diameterkan yang ini. Berarti kita bisa simpulkan bahwa diameter itu panjangnya 2 kali lipat dari jari-jari. Atau bisa dikatakan jari-jari itu setengahnya diameter. Bisa dipahami kan? Unsur ketiga adalah busur. Busur adalah garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Busur terdiri dari 2 jenis. Ada yang kecil dan ada yang besar. Busur kecil adalah busur yang besarnya kurang dari setengah lingkaran, sedangkan busur besar yaitu busur yang besarnya lebih dari setengah lingkaran. Kalau digambarkan, busur yang besar itu contohnya yang warna kuning ini, sedangkan yang berwarna biru adalah busur kecil. Unsur yang selanjutnya adalah tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur. Misalnya ada titik A dan titik B pada tepi lingkaran. Busurnya yang warna hitam ini kan? Nah, tali busurnya yang mana? Tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan titik A ke titik B. Itulah yang dinamakan tali busur. Dalam kehidupan, contoh yang paling akurat adalah busur panah. Busur panah berbentuk seperti busur lingkaran, sedangkan talinya berbentuk seperti tali busur lingkaran. Paham kan bedanya antara busur dan tali busur? Kalau busur yang melengkung, sedangkan tali busur garis lurusnya. Coba kita perhatikan. Kalau busurnya setengah lingkaran, seperti dari P ke Q, maka tali busurnya sama dengan diameter kan? Nah, di antara semua tali busur yang ada di dalam lingkaran, diameter ini adalah tali busur terpanjang. Gitu ya, bisa dipahami kan? Yang selanjutnya, unsur kelima yaitu apotema. Apotema ialah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus.
Oke, kita lihat lingkaran di samping. Titik pusatnya kan di O. Misalkan ada titik P dan titik Q. Maka tali busur PQ kan yang ini. Lalu apotemanya yang mana? Apotemanya garis ini. Dari titik pusat ke tali busurnya. Ini dikasih simbol siku-siku. Karena dia wajib tegak lurus. Gitu ya adik-adik. Lanjut lagi. Unsur ke-6 yaitu juring. Nah, kalau tadi kita bahas garis, untuk unsur ke-6 dan ke-7, kita bahas unsur lingkaran dalam bentuk luasan. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Supaya lebih paham, mari kita lihat lingkaran di samping. Misalkan jari-jarinya OP dan OQ. Nah, daerah yang dibatasi kedua jari-jari ini, yang kakak asir warna biru ya, ini merupakan juring POQ namanya. Kayak gitu. Sebenarnya, juring juga ada dua tipe, yaitu juring kecil dan juring besar. Nah, yang ini adalah juring kecil, sedangkan juring besarnya yang ini. Gitu ya guys. Adapun contoh juring dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada potongan pizza. Terlihat seperti juring kan guys? Unsur yang terakhir yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Supaya kebayang, mari kita lihat gambar di samping. Misalkan ada busur PQ, tali busurnya kan garis ini. Nah, temberengnya adalah daerah yang dibatasi oleh busur PQ dan tali busur PQ ini, yang Kak Diki aksir warna merah ini ya. Sebenarnya, tembereng juga ada dua tipe, yaitu tembereng kecil dan tembereng besar. Nah, yang ini adalah tembereng kecilnya, sedangkan tembereng besarnya yang ini. Bisa dipahami kan? Sekarang mari kita terapkan pengetahuan yang kita pelajari barusan untuk mengetahui unsur-unsur lingkaran pada soal berikut. Ini dibaca ruas garis OU ya guys. Nah, ruas garis OU disebut. Ruas garis OU kan yang ini. Dari pusat lingkaran ke ruas garis RT. Terus ada simbol siku-siku. Berarti ini dipastikan apotema. Next. Ruas garis RT disebut. Ruas garis RT kan yang ini. Menghubungkan kedua ujung dari busur RT. Berarti ruas garis RT dipastikan tali busur. Next. Ini dibaca busur PQ. Jadi, kalau ada tanda kayak gini, itu dibacanya busur PQ ya guys. Busur PQ disebut. Udah jelas ya, dari namanya kalau ini tuh busur. Oke, lanjut lagi. Ruas garis OQ disebut. Ruas garis OQ kan yang ini. Dari titik pusat ke tepi lingkaran. Berarti sudah dipastikan kalau ini adalah jari-jari. Lanjut. Ruas garis VW disebut. Ruas garis VW kan yang ini. Dari tepi lingkaran ke tepi yang lain dan melewati titik pusat. Berarti sudah dipastikan kalau ini adalah diameter. Lanjut. Daerah yang diasir warna merah yang dibatasi ruas garis PQ disebut. Oke, ini kan wilayah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Berarti ini adalah tembereng. Nah, sekarang giliran kalian ya. Silakan coba soal berikut. Oke, sekian pembahasan materi unsur-unsur lingkaran. Jika ada yang belum mengerti atau pembahasan kakak terlalu cepat, silakan putar ulang video ini. Kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.